Manfaat kita menggunakan surat permohonan training itu, surat permohonan training ini tidak diberlakukan hanya di PT IWIP, Pak. Tetapi hampir di semua perusahaan itu, kalau kalian yang mau melakukan training, kalian wajib menggunakan format surat permohonan training ini. Jadi untuk dua kategori, ada surat lamaran kerja dan juga surat permohonan training ini, saya rasa kalian pasti bisa membedakan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa surat permohonan training dan juga surat lamaran kerja di PT IWIP itu beda. Jadi hari ini saya akan membahas satu materi yang memang sudah sering dipertanyakan kepada saya. Walaupun saya sudah membuat video kemarin tentang surat lamaran kerja dan format surat lamaran training, tetapi masih banyak juga yang bertanya. Mereka bertanya kepada saya, apakah kalau sudah pembuatan surat lamaran, apakah harus dengan surat permohonan training? Jadi ada dua kategori, itu ada surat lamaran dan juga ada surat permohonan training. Jadi untuk kedua kategori yang akan saya bahas ini, apa perbedaannya? Tapi sebelumnya saya melakukan ritual dulu seperti biasa kembali. Ya, merokok dulu, oke? Terkadang bagi kalian semua calon pelamar kerja di PT IWIP ini masih bingung. Ini bingungnya kenapa nih, Pak? Oke, terkadang pertanyaan yang selalu datang kepada saya itu berasal dari adik-adik kita ini yang baru saja lulus sekolah SMA. Tapi bagi kalian semua yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe ke channel YouTube saya, agar saya lebih semangat lagi membagikan informasi lowongan pekerjaan dan juga informasi tentang PT IWIP kepada kalian semua. Dan hari ini saya itu mau bahas perbedaan antara surat lamaran kerja dan juga surat permohonan training di PT IWIP. Maka dari itu saya akan bahas yang pertama adalah surat lamaran kerja. Jadi kalau kalian ini para pelamar GW dan juga pelamar skill di PT IWIP, kalian itu wajib menggunakan surat lamaran kerja. Surat lamaran yang saya maksudkan di sini ya seperti biasa untuk persyaratannya. Itu ada pas foto, KTP, KK, ijazah dan lain-lain sebagainya. Itu wajib kalian lampirkan dan itu kalian masukkan untuk kategori nanti yang mau melamar sebagai general worker atau langsung ke operator skill. Kalian wajib menggunakan surat lamaran kerja yang sudah saya buatkan kemarin. Nanti untuk surat lamaran kerjanya saya taruh di bawah deskripsi ini untuk link videonya, kalian bisa simak. Jadi untuk tujuan kalian ini melamar menggunakan surat lamaran kerja itu, tujuannya adalah kalian sudah tidak lagi melakukan proses pelatihan di PT IWIP. Kalau kalian ini sudah diterima, kalian akan langsung dites MCU, psikotes, K3 dan P2D. Kalau sudah bisa melewati tahap itu, maka kalian langsung melakukan apa? Ya, tanda tangan kontrak di PT IWIP. Ya, tarik dulu. Jadi itulah manfaat kalian yang mau melamar pekerjaan di PT IWIP menggunakan surat lamaran kerja. Jadi kalau kalian yang sudah simak video ini, saya harap kalian itu sudah tidak bingung lagi untuk mengajukan lamaran pekerjaan di PT IWIP. Setelah surat lamaran, tadi saya sudah bahas kepada kalian, saya akan bahas surat permohonan training yang selalu ditanyakan kepada saya. Maka hari ini saya pun akan segera menjawab. Manfaat kita menggunakan surat permohonan training itu adalah jika kita yang akan melakukan training di PT IWIP. Itu entah training welder, training EXA, training loader, training DT. Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan surat lamaran. Kalian hanya perlu menggunakan format surat permohonan training. Surat permohonan training ini tidak diberlakukan hanya di PT IWIP, Pak. Tetapi hampir di semua perusahaan itu, kalau kalian yang mau melakukan training, kalian wajib menggunakan format surat
permohonan training ini. Bisa jadi kalau kalian juga adalah seorang mahasiswa, kalian juga adalah seorang pelajar, masih sekolah dan lain-lain sebagainya. Jika kalian mau melakukan praktek kemana saja, wajib kalian menggunakan surat permohonan training. Tetapi untuk persyaratannya bagi kalian yang masih sekolah untuk melakukan training ke kantor-kantor dan lain-lain sebagainya, jadi kalian itu tidak perlu lagi menggunakan persyaratan yang sudah saya cantumkan dalam video format surat permohonan training tersebut. Karena apa? Karena kalian itu masih berstatus pelajar, Pak. Sampai di sini mungkin kalian bisa paham apa yang saya maksudkan. Terkhusus untuk PT IWIP sendiri, bagi kalian yang mau melakukan training, ya itu tadi yang sudah saya katakan kepada kalian, menggunakan format surat permohonan training tersebut. Kenapa di dalam surat permohonan training itu saya cantumkan KTP, ada pas foto, ada ijazah, ada kartu keluarga, SKCK, ada kartu kuning. Karena untuk training di PT IWIP itu setelah kalian lulus, maka kalian langsung dikontrak. Jadi untuk database kalian, untuk format di surat permohonan training itu sudah lengkap. Jadi hanya ada sedikit kata-kata saja yang harus kalian rubah dari permohonan training dan juga surat lamaran kerja yang saya maksudkan di sini. Jadi untuk dua kategori, ada surat lamaran kerja dan juga surat permohonan training ini, saya rasa kalian pasti bisa membedakan. Jika kalian yang mau melamar sebagai operator skill dan juga GW, kalian itu wajib menggunakan surat lamaran kerja ini. Tetapi kalau kalian yang mau mengikuti training di PT IWIP, kalian harus menggunakan surat ini dia, permohonan training. Jadi antara kedua surat yang sudah saya buatkan dalam video saya kemarin, saya rasa hari ini saya sudah menjawab pertanyaan yang selalu kalian tanyakan kepada saya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa surat permohonan training dan juga surat lamaran kerja di PT IWIP itu beda. Dan terima kasih banyak sudah mengikuti video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.